Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul 'azim. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat, baik nikmat itu berupa iman, Islam maupun ihsan. Dan terlebih lagi Allah memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat taufik dan hidayah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau seseorang itu mengucapkan lafaz alhamdulillah, maka dia belum dikategorikan orang yang bersyukur. Lalu apa bentuknya? Kalau dia sekedar melafazkan alhamdulillah, maka itu disebut dengan tahmid, ucapan pujian. Pujian kepada siapa? Kepada Allah. Kalau hati dan lisannya mengucapkan lafaz yang sama, lisan mengucapkan alhamdulillah, kemudian hati juga bersamaan, maka disebut dengan tamaddah. Hatinya mengucapkan alhamdulillah, lisannya juga mengucapkan alhamdulillah, disebutkan dengan tamaddah. Kalau orang yang bersyukur, lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya ikut serta, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah disebut dengan orang yang bersyukur. Contoh misalnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah 2 kali saya mengisi kajian subuh di Masjid Nurul Huda, alhamdulillah saya sudah menemukan jodoh di sini. Maka saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk bersyukur, kita buat walimatul urus kecil-kecilan. Itu bersyukur. Atau contoh kecil lainnya, pengurus Masjid Nurul Huda sepakat setiap malam bulan suci Ramadan kita undang ustaz untuk memberikan ceramah. Kemudian ada usulan yang lain. Pak, saya ingin memberikan usulan. Apa usulannya? Kita kalau sudah mengundang ustaz setiap malam, maka nanti ketika di akhir Ramadan kita akan memberikan bingkisan sedikit. Kita akan memberikan bingkisan sedikit. Lalu siapa utusannya? Nanti datang ketua pengurus dan bendahara ke rumah ustaz. Datanglah ketua pengurus sama bendahara ke rumah ustaz. Ustaz, alhamdulillah jamaah sudah
mendengar kajian Ustaz. Ini ada sedikit bingkisan, tak banyak Ustaz, sarung sebiji, baju muslim satu untuk keperluan Ustaz nanti lebaran. Alhamdulillah. Saya tak bisa banyak balas Bapak dan Ibu. Saya doakan semua jamaah Masjid Nurul Huda Allah muliakan di dalam surga. Amin. Jangan amin dulu. Baju sama sarung belum nyampe. Begitulah derajat. Saya mau cerita bukan untuk nanti dipraktekkan. Saya mau cerita tentang orang yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hamba Allah yang mau bersyukur. Maka Nabi kita Muhammad SAW cara bersyukur beliau dengan cara setiap malam Rasulullah itu sholat terlalu lama sampai bengkak kakinya. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau kerjakan terlalu lama engkau berdiri sehingga kakimu terlihat bengkak? Padahal engkau adalah orang yang paling mulia. Tidak ada orang yang paling mulia kecuali engkau. Tidak ada orang yang paling suci kecuali engkau. Tidak ada orang yang paling dimuliakan oleh Allah kecuali engkau. Maka apa jawaban Rasulullah? Abdan syakur. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kenapa kaki Rasulullah bengkak? Karena terlalu lama berdiri sehingga darah itu turun ke kaki, maka membuat kakinya bengkak. Nah, itu cara Rasulullah bersyukur. Kalau kita bengkak juga kaki, tapi bukan karena bersyukur, karena rematik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan lafaz salawat yang kita bacakan tadi, kita senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Maka tolak ukur seseorang itu taat kepada Allah, dia sanggup mengerjakan segala perintah Allah, sanggup dia melaksanakan sholat, sanggup dia melaksanakan puasa, mau dia membayar zakat. Ketika diberikan oleh Allah rezeki sedikit, dia sanggup untuk naik haji. Itu kategori orang yang taat kepada Allah. Di sisi lain, ketika dia ada peluang untuk mengerjakan maksiat, ketika dia ada peluang untuk mengerjakan dosa, dia sanggup untuk menghindarinya. Itu orang yang taat kepada Allah. Maka jangan heran ada orang yang setiap hari sholat berjamaah, tetapi ketika di kantor dia sanggup untuk mencuri hak orang. Kenapa? Karena belum taat. Ada orang yang puasa setiap hari, tapi ketika ada peluang untuk menceritakan orang lain, dia tetap mau untuk menceritakan. Kenapa? Karena belum taat. Maka seorang yang taat itu disebut dia sanggup mengerjakan perintah Allah, di sisi lain ketika ada peluang untuk mengerjakan maksiat, dia sanggup untuk menghindarinya. Mudah-mudahan kita semua menjadi kategori orang yang bertakwa. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini memasuki puasa yang ke-20. Mau hari raya aja, pokok hari raya. Nah, begitulah bedanya kita. Kalau Rasulullah itu menyiapkan sebelum masuk bulan suci Ramadan, Rasulullah itu sudah berpuasa dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan, mempersiapkan memasuki bulan suci Ramadan dengan amal ibadah. Kalau kita belum sampai Ramadan saja sudah juga menyiapkan. Kalau Rasulullah menyiapkan bulan suci Ramadan, kalau kita di bulan Rajab sudah menyiapkan lebih jauh lagi. Di bulan Syawal langsung. Nanti bulan Syawal bajunya apa ya? Rumahnya harus dicek. Nah, itu yang kita pikirkan. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini
ini kita akan mengkaji sedikit tentang amunisi hati. Pernah sekali kita kadang-kadang berat sekali untuk mengerjakan sholat, kadang-kadang berat sekali kita untuk membaca Al-Quran, kadang-kadang kita sulit sekali untuk berzikir kepada Allah, atau kadang-kadang kita sulit sekali untuk mengerjakan amal kebaikan disebabkan karena amunisi hati kita itu sudah berkurang. Maka Rasulullah sudah mewanti-wanti dengan menyebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadatil jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik maka seluruhnya juga baik. Tapi kalau dia buruk maka seluruhnya juga buruk. Ala wa hiya qalb, dia adalah hati. Dalam Al-Quran disebutkan kalimat qalbun dalam kitab Mu'jam Mufarras li Al-Fadhil Quran karena Syekh Fuad Abdul Baqi, saking pentingnya hati ini disebutkan oleh Allah sebanyak 135 kali di dalam Al-Quran. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Beberapa kali Allah menyebutkan tentang hati. Kalau sudah Allah mengunci hati kita, maka pendengaran kita, telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita justru akan melancarkan kepada keburukan. Tapi kalau seandainya Allah menjernihkan hati kita, seluruh anggota tubuh juga akan merasakan dampak kebaikan. Maka inilah amunisi hati. Kalau sudah berkurang amunisi hati, maka ada yang harus diperbaiki, ada hal yang harus kita daur ulang. Kalau hati itu sudah ternoda, kalau hati itu sudah ada keburukan, maka harus ada yang kita perbaiki. Maka para ulama dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab-kitab tasawuf menyebutkan ketika amunisi itu berkurang, maka perbaikilah 5 hal. Yang pertama adalah khula'ul batan, mengosongkan perut. Mengosongkan perut ini dalam penafsiran para ulama ada 2 kepada kita. Yang pertama, sering-sering berpuasa, puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, banyak sekali puasa. Yang kedua, khula'ul batan ini menghindari diri dari segala macam makanan yang tidak baik dan makanan yang haram. Maka jangan heran ketika di bulan suci Ramadan, kenapa kita sanggup untuk membaca Al-Quran, kenapa kita sanggup untuk sholat tarawih, kenapa kita sanggup untuk berlama-lama di masjid untuk i'tikaf, kenapa kita sanggup untuk melaksanakan sholat duha, karena kita dalam keadaan berpuasa. Tapi coba nanti, kalau selesai berpuasa, apa yang ada di meja makan itu semua kita makan. Biasanya kalau puasa pertama itu semua yang ada di meja makan itu dihantam semua, karena baru pertama kali puasa. Ada di situ cendol diminum, ada di situ nasi goreng dimakan, ada di situ mie goreng dimakan, ada di situ segala macam lauk pauk semua dihantam. Nanti ketika sholat tarawih apa yang kita rasakan? Tuh. Tapi kalau perut kosong, kenapa ibadah mau dikerjakan? Karena ketika perut kosong ada hal saja yang mau dilakukan. Tapi kalau sudah perut kenyang, maka bawaan sudah lelah sehingga ngantuk. Masuklah imam itu ke depan, mulailah sholat tarawih. Begitu sholat tarawih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jamaah di belakang alif lam mim pula yang dibaca. Langsung lapor sama ketua pengurus. Itu besok imam tuh masalah kita sini. Padahal perut kita yang bermasalah, orang lain yang kena itu. Belum lagi padahal ayat kedua langsung ruku. Tapi karena sudah perut dan sudah kekenyangan, maka membuat ibadah itu menjadi lemah, loyo. Maka ini perhatikan. Yang kedua, sesudah sering-sering berpuasa, maka ulama juga memberikan statement bahwasanya hulaul batal di sini adalah dengan konsumsi makanan yang baik dan konsumsi makanan yang halal. Jadi syarat untuk beribadah dalam bidang konsumsi itu ada dua. Yang pertama makanan itu baik, yang kedua makanan itu halal. Gak cukup untuk baik saja, tapi halal gak kita konsumsi. Maka di dalam Al-Quran disebutkan kulu minat thayyibati wa'mal shalihan. Makan yang baik, yang halal, lalu beramal salihlah. Seolah-olah dalam tertib ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah itu sulit kita kerjakan kalau makanan kita itu tidak baik dan tidak halal. Maka mengerjakan sholat sulit, membaca Al-Quran itu payah sekali kita baca, sholat tahajud sulit sekali kita kerjakan. Kenapa? Bisa saja karena makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang tidak baik dan tidak halal. Maka peran-peran ibu semua di sini, peran-peran bunda semua yang ada di sini, jangan asal dikasih suami itu langsung terima aja. Tanya dulu. Jangan begitu dikasih assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada sedikit rezeki 500.000. Ini duit dari mana nih Bang? Jarang orang bawa duit 500.000 nih. Alah, banyak kali tanya. Bawa duit salah, nggak bawa duit juga salah. Tinggal terima aja pun bayar. Aku bukannya apa Bang? Aku kan pengen tahu ini duit dari mana. Duit ini halal atau enggak? Menang tadi di warung. Astagfirullahaladzim. Aku biarlah abang pendek Bang, biarlah abang hitam Bang, biarlah abang gak ada kerjaan, biarlah abang itu cuma aku yang mau sama abang. Tapi duit segini ngapain ya bang mau ke rumah? Makan sendiri duit itu, makan sendiri duit itu. Nah ini baru istri soleh. Yang kebalikannya bukan seperti itu. Ini dia ada duit sedikit 500.000. Duit dari mana nih Bang? Menang dari luar. Astagfirullahaladzim. Kok cuma segini ya Bang bawa? Maka perhatikan Bapak dan Ibu, ada ayat yang berbeda di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan. Satu ayat menyebutkan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian para manusia, makanlah dari apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah di bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikuti khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Di ayat yang lain Allah menyebutkan, kalau tadi ayat Al-Baqarah 168, di ayat yang lain Allah menyebutkan pada ayat 172 surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
Satu ayat menyebutkan wahai sekalian para manusia. Lalu ayat yang lain menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dan halal. Ayat pertama menyebutkan wahai sekalian manusia. Kenapa berbeda ayat ini? Allah ingin menunjukkan di ayat yang pertama, mau dia muslim, mau dia kafir, Allah berikan semua rezeki kepadanya. Begitu besar rahmat dan kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia, maka disebutkan dengan kalimat ya ayyuhan nas. Di ayat yang lain Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ditekan sekali oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi perbedaannya di sini bahwasanya Allah memberikan rezeki kepada seluruh umat manusia. Jadi jangan ragu dengan rezeki. Allah akan memberikan rezeki semua yang baik dan halal. Maka panggilan yang pertama kepada orang-orang, kepada seluruh manusia. Panggilan yang kedua kepada seluruh orang-orang beriman. Maka ada satu cerita yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada 3 orang pemuda yang terjebak dalam sebuah gua besar yang ditutupi dengan batu. Maka satu orang berdoa kepada Allah, ya Allah, suatu ketika saya pernah mempunyai susu. Pada saat yang sama susu itu saya berikan kepada orang tua saya. Di sisi lain anak saya ingin meminta susu itu kepada saya. Lalu saya tetap memberikan susu itu kepada orang tua saya sebagai bakti saya kepada orang tua saya. Maka dengan amal ibadah ini, dengan tawassul amal ibadah ini, maka izinkanlah ya Allah terbukalah pintu ini. Maka sedikit pintu itu terbuka. Yang kedua berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, saya pernah mempunyai karyawan. Pada saat itu karyawan saya keluar dari pekerjaan itu dengan mengembala domba. Dia tidak mengambil gajinya, maka domba yang sudah dihasilkan dari pekerjaannya itu saya rawat, saya jaga. Kemudian tidak berapa lama datanglah pekerja itu mengambil haknya. Domba itu sudah besar, domba itu sudah banyak, domba itu sudah punya anak yang banyak. Maka saya berikan semuanya. Maka dengan amal ibadah ini izinkanlah ya Allah, Engkau buka gua ini dengan ditutup batu yang besar ini. Maka terbukalah gua itu sedikit. Maka yang ketiga, berdoa juga kepada Allah. Ya Allah, suatu ketika ada seorang perempuan yang datang kepada saya ingin memberikan hutang, ingin mau berhutang kepada saya. Maka apa kata saya pada saat itu? Saya akan berikan hutang dengan syarat saya mau si perempuan itu mau untuk memberikan kehormatannya kepada saya. Maka ketika saat itu terjadi, si perempuan mengatakan, wahai seorang pemuda, takutlah kamu kepada Allah. Maka di saat itu hati saya gemetar, langsung saya tidak jadi, maka semua harta saya berikan kepadanya. Maka dengan amal ibadah yang sedikit ini, izinkanlah ya Allah terbukalah pintu ini. Maka semua pintu itu terbuka sehingga mereka bisa keluar dari dalam gua itu. Apa yang mau saya katakan di sini? Orang-orang beriman itu menyadari ada atau tidak adanya Allah, mereka bisa sadar bahwasanya ini pekerjaan yang melanggar perintah Allah. Maka di ayat yang kedua tadi saya ingin menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa di sini disebutkan orang beriman? Orang beriman mau ada Allah atau tidak Allah. Kalau makanan ini tidak baik, makanan ini haram, maka dia tidak mau mengambilnya. Di kantor ada tidak ada orang, ada atau tidak ada bos, ada tidak ada ketua DPR, ada tidak ada bupati. Kalau ini makanan ini haram, rezeki ini berdosa, maka saya tidak mau mengambilnya. Itu kunci dari penekanan orang-orang yang beriman. Saya sudah berjanji kepada Allah,
saya sudah pernah punya kontrak kepada Allah. Kalau saya buat seperti ini, maka ini akan melanggar perintah Allah. Ada tidak adanya Allah, saya percaya bahwasanya Allah selalu memperhatikan saya. Itu penekanan di ayat ya ayyuhalladzina amanu. Maka di ayat yang pertama disebutkan, kenapa disebutkan ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannas, kepada seluruh manusia? Karena manusia ini ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau orang yang kafir itu rezeki itu tidak baik, rezeki itu haram, maka dia bisa memperluas untuk memberikan rezeki itu. Tapi kalau orang yang beriman, ada tidak adanya Allah, dia sadar ketika pada satu tempat itu Allah selalu memperhatikannya. Maka dijelaskan di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka perhatikanlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan ini sangat sensitif. Kenapa anak saya Ustaz sudah bolak-balik saya suruh ngaji, sudah bolak-balik saya ngajar baca Al-Quran, sudah bolak-balik saya suruh untuk sholat. Kenapa anak saya ini tidak mau untuk baca Al-Quran? Kenapa anak saya ini sulit sekali saya suruh untuk mengaji? Bisa saja karena makanan yang kita berikan itu tidak baik dan tidak halal. Ada makanan itu sudah baik, tapi tidak halal. Ada makanan itu halal, tapi tidak baik. Contoh misalnya, orang yang darah tingginya itu luar biasa, kemudian dia hantamnya waktu buka puasa ini makan kambing sebanyak-banyaknya. Kira-kira baik nggak? Nggak baik. Orang yang sedang diabetes, kemudian dia makan gula berlebihan, kira-kira baik nggak? Nggak baik. Makanya syarat dalam beribadah itu ada dua. Yang pertama makan itu baik, yang kedua halal. Barulah ia ta'budun, maka beribadah kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amunisi yang kedua yang disebutkan di dalam para ulama adalah qiyamul lail. Salat tengah malam, salat tahajud. Selama bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita bangun sahur, maka insya Allah kita semuanya sebelum melaksanakan sahur kita sholat tahajud. Maka ini kunci dari di bulan suci Ramadan ini sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Sanggupkah dia di bulan suci Ramadan ini mampu untuk melaksanakan sholat tahajud, sehingga di bulan Syawal nanti selesai bulan Ramadan dia mampukah untuk melaksanakan sholat tahajud juga? Jangan di bulan suci Ramadan aja, pas bulan Syawal udah mulai berat lagi. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Orang-orang yang mau sholat tahajud, bangun tengah malam, nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu. Maka di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan nafilah, bukan wajibah. Kenapa disebutkan nafilah? Kenapa bukan wajibah? Karena kalau wajibah itu sholat fardu. Saya sholat fardu, bapak dan ibu sholat fardu juga. Tapi di sini nafilah sebagai tambahan bagimu sesudah engkau melaksanakan sholat wajib. Nafilatan lak, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kiranya dengan sholat tahajud yang engkau laksanakan, payah sekali engkau bangun malam, maka Allah akan mudahkan segala urusanmu. Ketika engkau mau bangun malam, Allah akan berikan segala permasalahan hidup yang engkau hadapi, Allah akan berikan jalan keluar. Maka begitulah sholat tahajud. Maka berat gak sholat tahajud Pak dan Ibu? Berat gak sholat tahajud? Hah? Berat gak sholat tahajud Bu? Hah?
sholat tahajud? Insya Allah. Kadang waktu bulan Ramadannya aja sholat tahajud. Begitu bulan Syawal nggak boleh. Karena sekalian satu. Maka karena berat sekali kadang-kadang tidak semua kita mau untuk melaksanakan sholat tahajud. Berat sekali kita bangun malam. Saya sarankan minimal sekali untuk mau sholat tahajud itu dalam seminggu kita mau sholat tahajud minimal sekali 7 kali. Lama sadar apa nggak sahur tadi. Berat juga 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Maka yang kedua, amunisi kita untuk Allah mudahkan segala permasalahan dalam hidup kita, agar Allah bersihkan hati kita, agar Allah mau untuk menuntun kita ke dalam kebaikan, maka mulailah untuk sholat tahajud. Yang ketiga, membaca Al-Quran, bitadabur, dengan mentadabburi Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang-orang nanti yang membacanya di hari kiamat. Jadi baca Al-Quran. Jadi kalau kita baca riwayat sejarah para ulama itu, ada beberapa sahabat, ada beberapa ulama yang membaca Al-Quran itu ketika bulan Ramadan itu luar biasa sekali. Dalam kitab Fawaidul Muqtar dijelaskan karena Sayyidina Utsman adalah Sayyidina Utsman yahtimul Quran fi kulli rak'atin katsirah. Sayyidina Utsman bin Affan itu mampu untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. 1 rakaat beliau sanggup menghatamkan Al-Quran. Itu Sayyidina Utsman. Kita baca lagi riwayat para ulama. Yuhyil lail bi rak'atin yuqra'u fiha al-Qur'an. Adalah Abu Hanifah Imam Hanafi itu menghidupkan setiap malamnya 1 rakaat itu dengan membaca Al-Quran. Khatam Al-Quran setiap malamnya. Jadi ada beberapa riwayat Imam Hanafi ini. Ada juga riwayat Imam Hanafi, seorang ulama pernah melihat beliau itu waqala khatama Al-Quran fi syahr Ramadan 60 khataman lail bil lail wa 60 khatamatan bin nahar. Imam Hanafi itu kalau di bulan suci Ramadan dia sanggup menghatamkan Al-Quran ketika di malam hari itu 60 kali khatam malam. Ketika di siang hari sanggup dia menghatamkan Al-Quran 60 kali juga. Dalam sehari semalam 120 kali dia khatam Al-Quran. Nah, ini Imam Syafi'i sekarang. Tadi Imam Hanafi. Ustaz itu kan Imam Hanafi. Kita kan Imam Syafi'i. Nah, ini kita baca Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah, 205 Hijriah. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yakhtimu fi kulli yaumin khatamatan wa fi Ramadan yakhtimu 60 khatamatan. Kalau Imam Syafi'i setiap malam di luar bulan Ramadan 1 kali khatam Al-Quran. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, beliau 1 kali khatam di malam hari dan ketika di siang hari 1 kali khatam. Berarti kalau selama bulan suci Ramadan berapa kali khatam? 60 kali. Ada lagi riwayat Imam Hanafi. Imam Hanafi ini maka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang mau untuk membaca Al-Quran itu biasanya cerdas orang. Nah, jadi suruhlah anak-anak kita kalau mau cerdas hafal Quran, sering baca Al-Quran.
Al-Quran ini kalau sering kita baca, maka otomatis ayat yang kita baca itu tidak ada bosan-bosannya. Bacalah Al-Waqiah subuh itu. Nanti waktu duha baca Al-Waqiah lagi. Nanti zuhur baca Al-Waqiah lagi. Kira-kira bosan nggak? Enggak. Dan hebatnya Al-Quran ketika semakin dibaca, semakin banyak mukjizat yang kita dapatkan. Nah, jadi Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu memang luar biasa dalam membaca Al-Quran. Satu kali lagi kita baca. Khatama Abu Hanifah radhiyallahu anhu Al-Quran fil mawdi'il ladzi mata fihi sab'ata alfin marrah. Imam Abu Hanifah itu sebelum wafat sudah menghatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali di makamnya. Jadi disiapkan kuburannya itu dengan bacaan Al-Quran. Nah, kita sekarang selama bulan suci Ramadan ini berapa kali kita khatam Al-Quran? Tadi sudah kita baca Imam Hanafi, sudah kita baca Sayyidina Utsman, sudah kita baca Imam Syafi'i. Berapa kali sudah kita khatam Al-Quran? Satu kali, alhamdulillah. Maka ada target. Kalau bulan suci Ramadan ini kita mampu untuk menghatamkan Al-Quran, di bulan suci Ramadan yang berikutnya kita mampu untuk membaca dan menerjemahkan, membaca terjemahan Al-Quran. Di tahun berikutnya lagi kita sanggup untuk menghatamkan Al-Quran, sanggup untuk membaca terjemahannya, sanggup untuk membaca tafsirnya. Jadi seperti itu targetnya. Atau di bulan suci Ramadan ini minimal 1 kali khatam lah. Karena ada istilah itu apa? Qadaj. One day, one juz. 1 kali, 1 hari itu 1 juz dibaca Al-Quran. Kalau ayat suci Al-Quran itu berjumlah 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz, maka 1 juz dibaca Al-Quran, maka sanggup kita menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan itu 1 kali. Kalau 1 juz, Ustaz, saya nggak sanggup baca 1 juz, Ustaz. 10 halaman saya cuma bisa sanggup. 10 halaman pun jadi. Ustaz, 10 halaman saya nggak sanggup baca. 5 halaman, alhamdulillah. Ustaz, saya nggak sanggup 5 halaman. 3 halaman, alhamdulillah. Ustaz, saya nggak sanggup 3 halaman. 2 halaman, alhamdulillah. Ustaz, saya nggak sanggup 2 halaman. 1 halaman saya sanggup baca Al-Quran, alhamdulillah. Nggak sanggup juga 1 halaman, setengah halaman. Nggak sanggup juga setengah halaman, 3 ayat. Nggak sanggup 3 ayat, 1 ayat. Innalillah. Dibaca cuma 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. 1 ayat. Hari kedua baca lagi. Kalau 12 hari udah bulan suci Ramadan, 12 ayat baru dibaca. Hari kedua baca lagi. Alladzina yu'minuna bil Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ayat hari kedua. Hari ke-12 berarti 12 ayat yang dibaca. Kalau 6.236 ayat, berapa kali jumpa Ramadan itu? Kalau cuma bulan suci Ramadan aja yang dibaca. Tapi Bapak dan Ibu, saya ingin memberikan penegasan. Gak apa-apa cuma 1 ayat yang dibaca. Gak apa-apa cuma 1 halaman yang dibaca. Gak apa-apa cuma 2 ayat yang dibaca. Nanti lama-lama Allah akan menitipkan di hati kita, karena sering untuk membaca ayat Al-Quran, dititipkan di hati kita, kok cuma 1 ayat yang aku baca. Kenapa? Ibadah itu bukan seberapa banyak yang kita mau lakukan, tapi seberapa kita mau istiqomah dalam menjalankannya. Itu yang paling penting. Ada orang yang 1 hari memang 1 juz dibaca, tapi bulan suci Ramadan 2 tahun berikutnya baru ditambahnya lagi. Tapi ada orang yang 1
setiap hari baca Al-Quran, maka Allah akan menitipkan di hatinya itu cuma satu ayat yang aku dibaca. Maka hari berikutnya Allah akan menanamkan rasa kebaikan dan istiqomah di dalam hatinya. Maka dia mau untuk mempelajari Al-Quran dan mau untuk membacanya. Nah, itu yang paling terpenting dalam ibadah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kajian singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini mendapatkan manfaat, khususnya kepada saya sendiri dan kepada bapak dan ibu, mudah-mudahan dapat diamalkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.